Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Vivi Bahari Rezeki, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023. Mata pelajaran Akidah Akhlak. LPTK Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Nomor peserta 4867 2101 60011. NIM 2301 0911 0590. Saya mengajar di MI An-Nur Bogor, Kecamatan Duren, Kabupaten Malang. Hari ini, Kamis 30 November 2023, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 4 dengan materi adab terhadap teman. Mohon kritik dan saran dari dosen penguji untuk perbaikan selanjutnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita mulai. Terlebih dahulu kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada siang hari ini. Amelia Fani, Afrizal, Agung, Ahmad Nursalim, Ahmad Siti. Bagaimana kabarnya hari ini?
lihat sendiri. Pendapatnya bagaimana? Ayo angkat tangan. Ya? Saya tidak sendiri. Oh, merasa tidak sendiri, betul. Dengan adanya teman, bagaimana perasaannya? Saya tidak merasa sendiri, betul. Ada yang lain? Saya tidak merasa sendiri dengan adanya teman. Yang lainnya, ayo. Ayo, jangan takut salah. Dengan adanya teman, dapat membantu dalam aktivitas kita. Misalkan sampai pensilnya itu apa? Hilang, ya. Pensilnya hilang, ada teman di sebelahnya. Sama bawa pensil enggak? Saya pinjam ya. Nah, itu berarti kan sudah memudahkan aktivitasnya sampean. Nah, apakah dengan teman ini kalian merasa senang? Ada yang memiliki teman tapi merasa tidak senang? Ada nggak di sini? Punya teman tapi nggak senang dengan temannya? Ada nggak? Gabriel, Isan, tidak senang punya teman, ya? Oh, nakal. Selain nakal, kenapa tidak senang dengan temannya, Bin? Hah? Resek, jahil, ya? Apa? Resek, ya. Perhatikan. Jadi manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk hidup, makhluk sosial. Jadi manusia dilahirkan ke bumi ini adalah makhluk sosial. Artinya makhluk sosial itu adalah manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi sampai misalkan dari rumah, ya, dari rumah berangkat sendiri, berani dari rumah. Kemudian sampai di sekolah, tiba-tiba banyak kempes tadi, bawa sepeda banyak kempes, tidak ada yang menolong di jalan, ada temannya yang lewat. Nah, kira-kira apa sampai diam saja? Tidak. Pasti membutuhkan pertolongan. Apakah itu teman sampean yang lewat? Apakah itu orang tua wali murid lain yang lewat dan lain sebagainya. Artinya kita selalu membutuhkan orang lain. Betul. Jadi pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang adab terhadap teman. Jadi dari judul ini kira-kira apa yang bisa kalian utarakan dari judul ini saja? Apa yang bisa kalian sampaikan? Pak, adab terhadap teman. Masih ingat pengertian adab? Apa itu adab kemarin? Adab adalah perilaku. Apalagi? Adab adalah sikap. Adab adalah tata krama, perilaku, sikap. Betul, ya. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang adab terhadap teman. Boleh alat tulisnya dikeluarkan. Alat tulis dengan buku satu saja. Buku sembarang. Jadi anak-anak silakan disimak penjelasan yang ada di video di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab berteman fase di kelas 4.
Tujuan pembelajaran ini mencapai 1. Peserta memahami pengertian adat berteman. 2. Peserta didik dapat menentukan cara yang benar dalam teman tetap menurut Islam. 3. Setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu memberikan contoh adab beragam Islami. 4. Melalui kegiatan edukasi, peserta didik dapat mengenal cara beradab yang baik terhadap teman. Kita mulai pada pembahasan materi yang pertama, pengertian adab berteman. Seperti yang telah kalian pelajari pada materi sebelumnya, adab dalam bahasa Arab berarti budi pekerti atau sopan santun. Adab yaitu segala bentuk sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai sopan santun, budi pekerti atau akhlak. Teman artinya adalah kawan atau sahabat. Teman adalah orang yang peduli kepada kita, saling mendukung dan bekerja sama. Teman yang baik adalah orang yang bisa mengukur kita sedang sepi. Namun adab teman adalah sikap atau perilaku yang harus dilakukan dalam berteman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, "Madalu jadi siswahi wa nabi sisau, madalu sahibul misli wa kila hadari, la ya'lamu min sahibul misli imma tadiri aw tadiri hadu, wa kila hadari wa ubadanka aw tawbaka aw tadiri murihan fadilatan." Yang artinya seseorang yang duduk atau berteman dengan orang solih dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan rantai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi dan minyak atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan rantai besi, jika engkau tidak mendapat ibadah atau pakaian yang menyenangkan, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Di riwayat Imam Bukhari. Pembahasan kedua yaitu tentang memilih teman dalam Islam. Dalam Islam kita diperintahkan untuk berteman dengan siapapun tanpa membedakan bentuk tubuh, suku, agama, dan lain sebagainya. Namun Islam juga menganjurkan untuk mencari teman yang baik. Berikut dengan ciri-cirinya. Yang pertama, orang yang memiliki akhlak yang baik dan soleh. 2. Orang yang pandai. 3. Orang yang mengajak pada kalian. 4. Orang yang jujur. Nah, cara memilih teman yang baik dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mencari lingkungan yang baik. Yang kedua, menolak ajakan teman untuk melakukan perbuatan tidak baik. 3. Mengikuti atau mencontoh teman yang gemar berbuat baik. 4. Berkumpul bersama teman-teman yang baik dan soleh. Yang ketiga, adab berteman. Yang pertama, adab bergaul dengan teman sebaik. Teman sebaya adalah teman yang usianya tidak jauh berbeda dengan kita. Beberapa yang termasuk teman sebaya misalnya teman sekelas dan teman belajar. Berikut ada bergaul dengan teman sebaya. 1. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan mereka. 2. Menghormati dan selalu berbuat baik kepada mereka. 3. Memaafkan kesalahan teman apabila berbuat salah. 4. Bersedia membantu mereka ketika membutuhkan pertolongan. 5. Tidak mengejek, menghina atau merendahkannya. 6. Tidak bersikap sombong kepada mereka. 2. Ada bergaul dengan teman yang lebih muda. Orang yang lebih muda berarti usianya di bawah kita. Beberapa orang yang termasuk teman yang lebih muda yaitu adik kandung dan adik kelas.
berikut ada berteman terhadap mereka. Yang pertama, menyayangi mereka dengan tulus. 2. Memberikan bimbingan kepada mereka. 3. Memberikan bantuan apabila mereka dalam kesulitan. 4. Memberikan teladan yang baik. 5. Bersabar dan menghadapi keinginannya. 3. Adab bergaul dengan teman yang lebih tua. Yang pertama, bersikap sopan, santun, dan menghormatinya. 2. Bersikap rendah hati dan tidak sombong. 3. Menolong mereka yang membutuhkan bantuan. 4. Mendengarkan nasihat yang baik. 5. Memperhatikan saat mereka berbicara. 6. Mendahului mengucapkan salam. Demikian pembahasan tentang adab keagamaan. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari penjelasan tadi dimohon ya kalian sekarang membentuk kelompok dengan hitungan 1 sampai dengan 5 ya. 1 sampai dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi ke 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Paham. Mulai dari tangga. Silakan berhitung mulai. Yuk. Ingat? Ingat urutannya sama? Nah, ingat. Nah, sekarang silakan berkelompok dengan urutan yang sama. Yang urutan 1 berarti berkumpul dengan urutan 1 cok. Urutan 2 dengan urutan 2, 3 dan seterusnya. Silakan berkumpul dengan tugas kelompok kali ini adalah anak-anak bekerja sama dengan kelompoknya untuk memperagakan bagaimana harusnya berteman ya. Harusnya beradab yang baik terhadap temannya secara islami. Terlebih dahulu nanti akan Bu Vivi putarkan video ya. Video ini sebagai contoh. Oh, caranya nanti saya harus seperti ini. Saya harus seperti ini kepada teman saya. Nah, itu nanti kalian praktekkan dengan kelompoknya. Ya. Jadi masing-masing kelompok mempersiapkan untuk berlatih drama seperti yang Bu Vivi contohkan di layar. Paham ya? Jadi simak baik-baik video yang ada di layar tersebut, direkam di kepalanya, nanti dipraktekkan bersama kelompoknya. Nanti Vivi akan ambil salah satu kelompok untuk bisa mempresentasikan di depan sini. Ya, silakan disimak.
Ya, kita bisa simpulkan pembelajaran